Yusuf Wanandi membongkar kekalahan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo gagal nyapres kali ini dan hanya mendapatkan 16%. Ya, kekalahan itu dibongkar oleh Sofyan Wanandi. Karena Ganjar belakangan angkanya turun terus karena Jokowi yang dia hantam terus. Nah, menurut Bapak gimana? Itu bodoh toh. Si Jokowi itu lu harus jadi ke teman. Lu Iya, jadi ke dia seharusnya. lawan modal sendiri lu kan. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak aja lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modal lah lu. Kan gitu toh. Kenapa PDI gagal menjadikan Jokowi sebagai banteng yang berbaris gitu? Sebagai teman yang membawa mereka melenting lagi. Ya ibu. Ibu yang enggak mau. Mau apa? Nggak bisa lagi apa, siapa yang berani menentang? Kan gitu. Ibu Pak kan Ibu kan orangnya kan membaca data Pak. Makanya dia mencalonkan Ganjar. Ya. Kalau dia pakai perasaan kan seperti kata Bapak tadi. Harusnya kalau pakai perasaan preferensi ya Mbak Puan aja wong anaknya gitu kan. Itulah maka itu sistem mereka tidak tepat. Sistem mereka masih paternalistik. Ya sama seperti abad menengah. Demikian juga dengan beberapa kasus anggota DPR RI dari PDIP kenapa tidak lolos ke Senayan dikarenakan selalu menentang Presiden Joko Widodo. Bambang Pacul saja jika menentang pasti tidak akan lolos ke Senayan. Pacul aja, saya yakin kemenangannya dia cuma karena di stop saja membuli Pak Jokowi atau stop mengkritik Pak Jokowi. Kalau tidak dia mungkin juga terlempar. Orang-orang yang ternyata melawan Pak Jokowi, yang berbicara kasar sama Pak Jokowi, mereka itu malah disingkirkan oleh masyarakat. Penyebab Nasto kalah itu karena dia pernah nangis di tempatnya Faisal, Akbar Faisal, saat podcast dia nangis ditinggal oleh Pak Jokowi dan akhirnya dibuktikan sama masyarakat. Ya udah silakan menangis 1 jam. Silakan dilanjutkan menangisnya, retorikanya. Nah, ini adalah membuktikan bahwa masyarakat itu cerdas melihat mana yang nangis beneran, mana yang tipuan. Dan akhirnya diberikan nangis yang benar-benar untuk Hasto. Dihukum. Itu adalah analisa Anda luar biasa ini. Pasti kebenaran akan mengejarnya. Jadi insya Allah kita akan menang 1 putaran. Siap. 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 Kalian siap apa tidak tuh? Sampai batuk-batuk ya. Ada lagi Zenit. Orang yang bijaksana. Apa? Kebenaran itu suci di atas segalanya. Loh. Nah, tadi saya bicara sama Pak Ma'ruf. Pak, saya diajari keluarga saya untuk agama Islam. Bisa memperjuangkan sebuah negara. Itulah keyakinan Megawati Soekarno Putri yang begitu sangat yakin sebelum atau menjelang pencoblosan dan mengatakan kalau Ganjar Mahfud akan menang 1 putaran, namun ternyata informasi itu salah dan menjadikan PDIP malu atas kekalahan Ganjar Pranowo. Ya, pembisiknya yang salah. Ya, salah data. Siapa pembisiknya? Apakah Hasto Kristianto? Menjelang coblosan, memang kelihatannya Ibu Megawati begitu percaya diri akan menang 1 putaran. Ya, karena Ibu Megawati mendapatkan informasi yang salah oleh para pengikutnya. Ibu Megawati dapat informasi yang salah jelang pemilu. Iya, betul. Begini ceritanya. Ini ada satu hal yang dipaksakan. Karena pada awalnya sudah salah memberikan input kepada ibu. Misalnya input ngasih 1 putaran Ganjar menang. Ibu Mega, ya kan? Ibu Mega dikasih input bahwa informasi ya. Informasinya 1 putaran. Dikasih fantasi ya, dikasih iming-iming gitu ya. 1 putaran. Kemudian kita menang di Jawa Tengah sekian. Semua sehingga ibu itu berpidato dengan semangat. Dikasih informasi seperti itu. Nah, kenyataannya terbalik. Sekarang orang-orang yang memberikan informasi kepada ibu ini berupaya bahwa kita sebenarnya benar seperti apa yang disampaikan ibu, tetapi kita dicurangi, mencari gitu pembenaran ya. atau justifikasi atau alibi.
untuk mempertahankan posisi politik yang ada di Oke. partai kan itu. Kalau enggak kan lewat semua nih. Karena memberikan informasi palsu, informasi yang tidak akurat kepada Tidak Ibu Mega. akurat paling tidak kan? Iya, iya. Katakanlah asli tapi tidak akurat kan gitu. Bagaimana membedakannya? Biar komen nanti dari penonton ya kan gitu. Ya tapi itu abang benar juga tuh. Misalnya, entah saya lupa pernah dibahas di sini atau tidak. Ini ngomongnya agak pelan bang ya, karena lagi puasa ya bang. Iya. Nggak sekenceng biasanya ini. Ketawa kan boleh. Ketawa lagi kenceng-kenceng, tapi ngomongnya agak pelan-pelan dikit. Jadi memang saya ingat ya waktu itu Mas Andi Wijayanto mungkin sekitar akhir Desember kalau nggak salah. Itu kan memang merilis hasil riset mereka lah. Saya nggak sebut survei, saya sebut riset karena beliau mengatakan hasil riset itu adalah hasil triangulasi atau kombinasi 3 metode. Jadi survei konvensional, lalu kemudian kayaknya analisa media sosial gitu, kemudian dikombinasi dengan FGD, Focus Group Discussion di 31 provinsi. Nah, terus terang itu juga mengherankan saya juga pada waktu itu bahwa 3 metode ini kok dicampur gitu loh Bang, dan menghasilkan suatu angka yang tadi kelihatannya menyebabkan analisa ibu atau pemahaman ibu itu menjadi salah. Jadi temuan riset Mas Andi Wijayanto itu waktu itu ada angkanya Prabowo Gibran 41 gitu ya. Tapi nomor 2-nya Ganjar Mahfud dan selisihnya tipis 37%. Baru nomor 3-nya adalah Anies Muhaimin kalau tidak salah 21 apa 24 gitu. Sementara pada waktu itu survei-survei konvensional ya Bang ya, ya menemukan bahwa memang Prabowo Gibran nomor 1, selisihnya juga sudah jauh dengan Ganjar Mahfud ya. Saya lupa pada waktu itu apakah Ganjar Mahfud sudah peringkat 3 atau masih beda tipis dengan Anies. Tetapi kalau bicara pada data pada waktu itu ya saya kan berulang kali mengatakan bahkan dari Oktober, lihat proyeksi dinamika suara yang ada, kolam suara yang ada, maka ya Ganjar Mahfud ini akan nomor 3 gitu loh Bang gitu. Jadi ya entah. Itulah memang pada kenyataannya memang Megawati Soekarno Putri menjelang pencoblosan memang menggebu-gebu pidatonya ya, percaya satu putaran. Itu dikarenakan memang selain informasi dari para informannya begitu ya, otomatis ya membuat malu begitu ya, karena memang tidak sesuai dengan fakta kenyataan. Begitu di saat pencoblosan ternyata Ganjar Mahfud kalah. Saya pikir Pak Anies bisa menerima ini sebagai seorang kesatria, sebagai seorang gentleman. Gak usah menang atas namakan rakyat. Orang gak semua kok bakal milih Anda, gak semua pilih Pak Ganjar juga. Karena enak banget. Apa-apaan? Dia kira dia siapa? Anda kira Anda siapa Pak Anies? Anda kira tuh Anda siapa? Dengan enaknya mengatur, kami akan bawa 1000 pengacara. Kami menuntut pemilu 2 kali. Kita ulang pemilu 2 kali. Gak masuk akal. Bener-bener gak bisa. Gak masuk akal itu ya? Anda benar-benar tidak pantas disebut sebagai negarawan. Iya. Sama sekali kali ini tidak pantas. Semisalnya mereka pakai benar-benar, semisalnya ya, tolong tangkap kata-kata ini. Semisalnya mereka benar-benar menang dengan cara yang murni. Pak Prabowo menang dengan cara yang murni. Berarti kita memfitnah dia loh. Nambah dosa lagi loh. Dan ingat, pemilu ini diadakan, KPU ini keputusannya ada pas lagi ada di bulan puasa, bulan suci Ramadan. Kalau semisalnya Pak Prabowo menang dengan cara seperti itu, dengan cara yang jujur, semisalnya, saya kutip sekali lagi, semisalnya dia jujur, berarti kita yang menuduh ini, berarti kita memfitnah dia. Apa kita nggak berdosa? Iya. Apa Pak Anies gak merasa berdosa Pak ngomong kayak begitu? Ada loh beberapa mekanisme pemungutan suara di TPS-TPS tertentu yang dinilai oleh KPU dan Bawaslu ini tidak memenuhi sesuai dengan standar pemilu. Makanya mereka ulang di beberapa tempat. Tapi 100% tetap suara Pak Prabowo tetap menang. Apakah gua sebagai pendukung Pak Ganjar nggak sedih melihat ini? Ya kita sebagai pendukung pasti sedih. Cuman kita sportif, kita punya jiwa sportif. Kenapa? Demokrasi, undang-undang kita harus hormati. Iya betul, harusnya begitu. Ada mekanisme hukumnya, tapi bukan pemilu 2 kali. Iya. Bukan pemilu 2 kali. Ini Pak Anies ini bener-bener
Aduh, gue kalau biar kalian itu tidak termakan kontaminasi kata-kata Pak Anies yang dilontarkan di depan wartawan. Ini gue ngerasa kayak merasa jijik, bener-bener kayak ngerasa apa ya? Merasa enak gitu loh, jijik. Maksudnya ini bener-bener keterlaluan sih. Gue baru baca CNN tadi pagi bahwa Anies menuntut pemilu diulang. Diulang begitu ya. Wow. Oke, sebelum itu gue mau kasih tahu. Di sini gue bukan pendukung Pak Wowo, ya. Gue bukan pendukung Pak Prabowo. Sama sekali enggak. Gue pendukung Pak Ganjar Mahfud. Dan gue bukan pendukung kubu 02. Sama sekali bukan. Disclaimer itu dulu ya. Sampai bawa 1000 kuasa hukum. Itu mau geruduk KPK. Sorry. MK. Itu mau menggeruduk gedung KPU. Mau perang, bener-bener perang secara fisik. Atau perang mental. Masalah sengketa pemilu. Itu memang Bawaslu, Badan KPU. Mereka memang sudah siapkan. Ada tapinya. Itu sebenarnya dan kemenangan mutlak sang presiden lewat pemilu itu sudah diputuskan, dihukumnya lewat undang-undang kita. Dia bilang bahwa akhirnya DKI kembali ke tangan pribumi. Gila. Dan langsung itu jejak digital itu tersebar kemana-mana. Apakah nanti tidak ada efek samping ketika pemilu 2 kali dibuat? Siapa bilang? Apa kalian siap nanti harga-harga tiba-tiba naik tanpa alasan? Harga bensin tiba-tiba naik dalam alasan. Of course, meskipun akan naik juga nanti pada waktunya. Apakah kalian bisa terima itu? Itu bukan anggaran kecil loh untuk mengadakan pemilu sampai ada 2 kali putaran. Betul. Lihat sampai sekarang. Apakah ada suara dari PDIP untuk langsung maju? Yang bergerak duluan akhirnya siapa? Pak Surya Paloh dan kawan-kawan, PKS, PKB, mereka yang duluan maju ke Dewan Rapat Paripurna untuk mengajukan hak angket tanpa PDI Perjuangan. Awalnya mereka menunggu lokomotif PDI Perjuangan di depan dan mereka di belakang, tapi PDI sama sekali nggak bersuara tuh. Mau dengan cara apapun kayak kalian menang. Ingat, yang kalian tanggung jawabin itu nanti ketika nanti kalian udah di liang kubur. Ya saya mau balik nih ke Pak Anies. Mau sampai kapan Pak narasi-narasi busuk seperti itu Bapak keluarkan? Nuntut pemilu diulang 2 kali, bawa 1000 pengacara, narasi-narasi bodoh. Bener-bener bodoh. Itulah narasi-narasi bodoh yang disampaikan Anies Baswedan dinilai oleh pendukung Ganjar Pranowo. Ya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kalah telak dari Capres Prabowo Subianto dan menjadikannya tidak menerima atas kekalahannya dan mengajukan ke MK lalu ke PT UN.